Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, para pensiunan ASN, TNI, Polri, dan seluruh keluarga besar Purna Bakti dimanapun berada. Sebelum Bapak Ibu lanjut aktivitas, sebelum geser ke video lain, saya mohon beberapa menit perhatian penuh karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar kabar yang lewat di grup WhatsApp, bukan sekadar angka yang beredar tanpa pegangan. Ini tentang hak, ini tentang kepastian, dan ini tentang sesuatu yang sedang sangat dinanti. Rapel pensiun 2026. Saya mulai dari pertanyaan yang paling sering terdengar dalam beberapa minggu terakhir, terutama menjelang akhir Februari. Bahkan ada yang menyebut-sebut mendekati tanggal 25 Februari sebagai momen penentu. Pertanyaannya sama, berulang, dan wajar. Kapan rapel pensiun 2026 cair? Benarkah Maret jadi bulan penentu? Siapa yang dapat paling besar dan yang paling penting? Apakah sudah ada aturan resminya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan. Karena rapel bukan sekadar uang tambahan, tetapi selisih hak yang memang ditunggu banyak keluarga untuk menutup kebutuhan yang tertunda, menyiapkan Ramadan, dan menenangkan pikiran. Namun sebelum kita ikut hanyut dalam arus spekulasi, kita luruskan dulu satu istilah yang menjadi inti. Rapel itu apa sebenarnya? Rapel bukan bantuan, rapel bukan hadiah, rapel bukan uang bonus yang tiba-tiba muncul karena kebijakan mendadak. Rapel adalah konsekuensi IE administratif dari penyesuaian penghasilan yang berlaku mundur. Artinya ketika ada kebijakan penyesuaian yang seharusnya berlaku sejak periode tertentu tetapi pembayarannya belum sempat mengikuti tepat pada waktunya, maka selisihnya dihitung dan dibayarkan. Kemudian selisih itulah yang disebut rapel. Jadi rapel itu bukan sesuatu yang datang tanpa dasar. Ia muncul karena ada perubahan angka penghasilan yang memiliki rujukan kebijakan. Di titik ini sering muncul salah paham. Banyak yang mengira kalau sudah ada kabar kenaikan maka rapel otomatis cair. Padahal dalam sistem keuangan negara pencairan tidak bisa berjalan hanya berdasarkan kabar. Harus ada dasar hukum pelaksanaan, harus ada aturan teknis, harus ada mekanisme resmi, dan harus ada kesiapan administrasi serta anggaran. Uang yang dibayarkan itu uang negara sehingga prosedurnya ketat. Di sini bukan berarti mempersulit pensiunan, tetapi memastikan pembayaran benar, tepat sasaran, aman secara administrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam audit. Karena itu pertanyaan paling krusial menjelang akhir Februari ini sebenarnya bukan berapa persen kenaikannya, tetapi apakah aturan teknis pencairannya sudah resmi terbit. Ini penting untuk ditegaskan supaya kita tidak membangun kepastian di kepala. Padahal secara pelaksanaan masih menunggu pegangan yang mengikat. Rencana bisa ada, pembahasan persentase bisa beredar, prediksi bisa ramai, tetapi aturan teknis pelaksanaan yang secara khusus mengatur kapan dan bagaimana rapel dibayarkan, itulah yang menentukan eksekusi. Tanpa aturan teknis, instansi pelaksana tidak bisa bergerak, bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak boleh. Sekarang kita masuk pada satu hal yang juga ramai, persentase kenaikan yang beredar. Ada yang menyebut golongan ini sekitar sekian persen, golongan itu sekian persen. Bahkan ada yang menyusun daftar seperti golongan rendah sekian, golongan menengah sekian, golongan tinggi sekian. Saya ingin Bapak Ibu memahami posisi informasi ini dengan jernih. Boleh berharap, boleh menghitung kemungkinan, boleh merencanakan secara kasar, tetapi jangan sampai perhitungan pribadi berubah menjadi kepastian yang mutlak. Karena ketika kita menganggap itu pasti, kita mulai membuat keputusan finansial besar, mulai berani berutang, mulai menunda hal-hal penting, dan ketika ternyata jadwal mundur atau angka berbeda, hati jadi kecewa, pikiran jadi kacau. Maka sikap paling bijak adalah pahami bahwa angka-angka yang beredar seringki masih berada dalam wilayah estimasi atau pembahasan, bukan keputusan eksekusi yang sudah siap ditransfer. Di saat yang sama, ada pula pembicaraan tentang penataan tata kelola pembayaran pensiun. Ada yang menyebut penguatan koordinasi fiskal yang lebih terpusat. Ada yang menyebut penataan agar lebih transparan, lebih efisien, lebih terkendali.
Bapak Ibu, yang perlu kita pegang di sini adalah prinsip dasarnya. Siapapun yang mengelola hak pensiunan tidak boleh hilang. Penataan sistem bukan berarti penghapusan hak. Namun perubahan sistem sekecil apapun hampir selalu membutuhkan sinkronisasi data, penyesuaian prosedur, dan waktu. Dan disinilah banyak orang menjadi tidak sabar bukan karena tidak paham, tetapi karena kebutuhan di lapangan itu nyata. Maka kita perlu menempatkan harapan pada tempat yang benar. Berharap boleh, tetapi pijakan harus tetap pada informasi resmi. Sekarang kita bahas satu topik yang juga sering memantik perdebatan. Siapa yang menerima nominal paling tinggi? Banyak yang menyebut golongan atas sebagai penerima rentang tertinggi. Tetapi saya ingin tekankan, nominal pensiun itu tidak hanya ditentukan oleh golongan, ia dipengaruhi oleh masa kerja, pangkat terakhir, komponen keluarga, dan komponen tunjangan tertentu yang melekat sesuai ketentuan. Karena itu, dua orang dengan golongan sama bisa menerima angka yang berbeda. Ini bukan diskriminasi, ini bukan permainan, ini memang rumus perhitungan. Kalau kita memahami ini sejak awal, kita tidak mudah terprovokasi ketika membandingkan nominal dengan teman. Dan kita tidak mudah panik ketika mendengar ada orang yang angkanya jauh lebih besar. Karena rentang itu wajar. Sekarang mari kita tarik napas sebentar. Karena di balik angka-angka dan rumor tanggal yang sebenarnya paling dibutuhkan banyak pensiunan adalah satu hal, ketenangan. Banyak yang bukan hanya menunggu uangnya, tapi menunggu kepastian. Karena kepastian itu memberi rasa aman. Kepastian membantu merencanakan belanja, kesehatan, pendidikan cucu, kebutuhan rumah, dan kebutuhan ibadah menjelang Ramadan. Tetapi Bapak Ibu, dalam sistem hukum keuangan negara, kepastian eksekusi muncul ketika sudah ada dasar pelaksanaan yang mengikat. Tanpa itu, yang ada baru rencana, dan rencana tidak selalu sama dengan hari transfer. Karena itu ketika di luar sana, beredar terlalu banyak tanggal, pikiran jadi bingung. Ada yang menyebut tanggal 1, ada yang menyebut pertengahan, ada yang menyebut pasti sebelum Ramadan, ada yang menyebut sudah final tinggal transfer. Ketika terlalu banyak versi kita kelelahan sendiri, maka kita perlu satu rujukan waktu sebagai patokan pembicaraan supaya tidak terombang-ambing. Banyak yang menggunakan rujukan awal Maret atau 1 Maret 2026 sebagai target yang sering disebut dalam konteks rencana. Silakan kita pegang itu sebagai rujukan pembicaraan. Tetapi saya ulang lagi, target bukan pengumuman resmi. Target adalah niat dan perencanaan. Pengumuman resmi adalah dasar eksekusi. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme resminya. Bagaimana sebuah kebijakan berubah menjadi uang yang masuk rekening? Ini pertanyaan penting karena alur di negara itu bertahap. Pertama ada tahap kebijakan. Di sini muncul keputusan arah, perencanaan anggaran, dan pembahasan penyesuaian. Kedua, ada tahap regulasi formal payung hukum yang menetapkan kerangka besar, ruang lingkup, dan penerima. Ketiga, ada tahap aturan teknis pelaksanaan. Di sini detailnya diatur termasuk cara hitung, cara bayar, verifikasi, penanggung jawab, dan mekanisme koreksi jika ada data yang salah. Keempat, barulah tahap eksekusi administratif melalui instansi pelaksana dan sistem perbankan, yaitu proses transfer ke rekening masing-masing. Dalam konteks rapel pensiun 2026, seringkali yang menjadi titik tunggu adalah tahap aturan teknis pelaksanaan. Maka wajar jika ada kalimat yang beredar. Kebijakan sudah ada, tetapi pelaksanaan menunggu dasar teknis. Kalimat ini sering disalahpahami. Sudah ada bukan berarti sudah cair. Sudah ada berarti kerangkanya terbentuk. Yang menentukan cair atau tidak biasanya adalah kapan teknis eksekusinya disahkan dan sistem administrasinya siap. Sekarang mari kita lihat dari sisi pelaksana dan data. Pembayaran pensiun itu melibatkan database besar. Jutaan data pensiunan tercatat, nama, identitas, golongan, masa kerja, pangkat terakhir, status keluarga, rekening bank, status verifikasi hidup, alamat, dan lain-lain. Satu kesalahan huruf pada nama, satu perbedaan angka pada identitas, satu rekening yang dorman, satu data keluarga yang belum diperbarui bisa memicu proses verifikasi ulang. Bukan berarti haknya hilang, tetapi prosesnya bisa tertahan. Dan penundaan itulah yang sering membuat orang panik.
Padahal panik itu bisa dicegah dengan langkah sederhana sejak awal, maka saya ingin tekankan kesiapan data pribadi sama pentingnya dengan kesiapan regulasi. Banyak orang menunggu dengan cara pasif, hanya berharap nanti kalau cair ya cair. Padahal yang bisa dilakukan sekarang adalah hal-hal yang realistis. Memastikan rekening masih aktif, memastikan nama rekening sesuai, memastikan jika pernah ada perubahan administrasi sudah dilaporkan melalui jalur resmi, memastikan dokumen penting rapi, dan memastikan kanal informasi yang diikuti adalah kanal resmi, bukan akun yang hanya mengejar sensasi. Sekarang kita bahas mekanisme hitung rapel secara sederhana. Rapel dihitung dari selisih penghasilan. Penghasilan baru dikurangi penghasilan lama, kemudian dikalikan periode berlaku mundur yang belum dibayarkan karena rapel adalah akumulasi selisih. Tetapi nominal akhirnya tidak sama untuk semua orang karena komponen penghasilan pensiun berbeda. Ada dasar gaji pensiun yang berbeda, ada tunjangan keluarga yang berbeda, ada faktor masa kerja yang berbeda, dan ada komponen lain sesuai ketentuan. Karena itu, ketika muncul angka-angka besar di luar sana, Bapak Ibu jangan langsung menyimpulkan itu pasti untuk semua orang. Angka besar bisa terjadi pada rentang tertentu, golongan tertentu, masa kerja tertentu. Tetapi untuk individu hasilnya tergantung data masing-masing. Di sini saya juga ingin membahas satu hal yang sering membuat hati panas. Perbandingan ada yang berkata, teman saya dapat segini, berarti saya harus segini. Padahal dua orang dengan golongan sama bisa berbeda karena masa kerja berbeda, tunjangan berbeda, status keluarga berbeda, atau data yang berbeda. Maka yang paling sehat adalah fokus pada data sendiri, bukan pada angka orang lain. Jika nanti saat pembayaran terjadi ada ketidaksesuaian, gunakan jalur resmi untuk klarifikasi. Jangan menumpuk prasangka dari cerita yang belum tentu sama konteksnya. Sekarang kita masuk ke sisi psikologis karena ini realitas. Banyak pensiunan menahan keputusan penting karena berharap rapel segera cair. Ada yang menunda berobat, menunda memperbaiki rumah, menunda membantu keluarga, menunda kebutuhan Ramadan karena berharap rapel menjadi penutup. Ini manusiawi. Tetapi Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak dalam penundaan yang menyiksa adalah membuat rencana A dan rencana B. Rencana A jika rapel cair sesuai target. Rencana B jika rapel mundur. Dengan begitu, kita tidak menggantung seluruh ketenangan hidup pada satu tanggal yang belum resmi. Boleh berharap, tetapi jangan menggantungkan napas pada rumor. Sekarang kita bahas satu isu yang juga muncul, prioritas pencairan. Kadang ada pembicaraan bahwa kelompok lansia tertentu atau kondisi mendesak bisa dipertimbangkan lebih dulu. Bapak Ibu, jikapun ada mekanisme prioritas itu biasanya soal urutan pelaksanaan, bukan penghapusan hak orang lain. Yang penting bagi kita bukan berdebat siapa duluan, tetapi memastikan proses berjalan adil dan sesuai aturan. Dan bagi keluarga, prioritas ini juga harus dipahami dengan hati yang lapang. Karena pertimbangan kemanusiaan itu wajar dalam kebijakan publik. Sekarang mari kita bahas kanal informasi yang benar di era digital. Seharusnya pensiunan tidak perlu bergantung pada kabar dari pihak ketiga. Jika ada kanal resmi, gunakan kanal itu. Jika Bapak Ibu tidak terbiasa dengan aplikasi atau portal, minta bantuan anak atau cucu untuk mengecek. Bantuan di sini bukan untuk mengambil hak, tetapi untuk memudahkan akses informasi. Namun tetap jaga keamanan, jangan sembarang memberikan data sensitif, jangan sembarang memasukkan OTP, jangan sembarang klik tautan, tidak jelas, karena setiap kali ada kabar dana besar, penipuan selalu muncul. Saya harus tegas di bagian ini karena risikonya nyata. Modus penipuan itu bermacam-macam. Mengaku petugas, mengaku dari lembaga tertentu, mengatakan data perlu diverifikasi, lalu meminta nomor rekening, meminta kode OTP, meminta PIN, meminta biaya administrasi, atau bahkan meminta transfer balik sebagai syarat pencairan. Bapak Ibu pegang satu prinsip kuat, proses rapel berjalan melalui sistem resmi, tidak ada petugas yang meminta OTP. Tidak ada biaya percepatan, tidak ada transfer balik. Kalau ada yang meminta, berhenti, jangan panik, cek ke kanal resmi. Karena penipu selalu memanfaatkan dua hal, rasa ingin cepat dan rasa takut ketinggalan. Begitu kita tenang, mereka kehilangan senjata. Sekarang mari kita rumuskan langkah konkret yang bisa dilakukan sejak sekarang sampai mendekati rujukan waktu yang sering disebut. Misalnya awal Maret, saya rangkum dalam beberapa lapis tindakan praktis. Pertama,
Rapikan data, pastikan identitas dan data administrasi yang tercatat sesuai. Jika pernah pindah alamat, pernah mengganti rekening, pernah ada perubahan status keluarga, pastikan sudah melalui prosedur resmi. Kedua, pastikan rekening bank benar-benar aktif. Rekening yang lama tidak dipakai bisa menjadi dorman. Rekening dorman bisa menolak transfer atau memicu proses koreksi. Maka lakukan transaksi kecil jika perlu, cek saldo, cek status rekening, pastikan nama sesuai. Ketiga, pahami hak tanpa membangun ekspektasi berlebihan. Rapel itu hak, tetapi nominal mengikuti rumus. Jangan membuat kepastian dari kabar. Keempat, siapkan rencana penggunaan yang bijak. Banyak rapel itu nominalnya terasa besar karena akumulasi. Jika tidak direncanakan, uang datang lalu habis tanpa arah. Susun prioritas dari sekarang, kesehatan, kebutuhan pokok, kewajiban penting, tabungan darurat, atau kebutuhan keluarga yang paling mendesak. Tetapi jangan membuat komitmen finansial besar hanya karena yakin tanggal tertentu sebelum dana benar-benar masuk. Boleh merencanakan, jangan berjanji. Kelima, jaga ketenangan mental. Menunggu itu melelahkan, tetapi menunggu dengan pemahaman jauh lebih ringan daripada menunggu dengan rumor. Bapak, Ibu, tenang bukan pasrah. Tenang adalah paham posisi. Jika kita tahu kebijakan arahnya ada, jika kita tahu prosesnya bertahap, jika kita tahu yang ditunggu adalah aturan teknis dan eksekusi administratif, maka kita tidak mudah terseret oleh kabar simpang siur. Kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, data, rekening, keamanan, dan rencana keuangan. Sedangkan hal yang di luar kendali kita seperti tanggal persis transfer kita ikuti lewat informasi resmi. Saya juga ingin menyinggung soal kekhawatiran potongan. Banyak yang takut rapel dipotong tanpa penjelasan. Prinsipnya sederhana. Jika ada potongan, harus ada dasar hukumnya dan harus jelas. Tidak ada potongan misterius yang boleh terjadi tanpa rujukan. Jika nanti Bapak Ibu merasa ada ketidaksesuaian, jangan marah ke sesama pensiunan, jangan menyebar tuduhan. Gunakan jalur resmi untuk klarifikasi, karena dalam sistem administrasi koreksi itu mungkin dan kesalahan data juga bisa terjadi. Yang penting adalah cara kita merespons dengan bukti, dengan jalur yang benar, dan dengan kepala dingin. Sekarang mari kita lihat rapel bukan hanya dari sisi pribadi, tetapi juga dari sisi sosial. Ketika dana rapel dibayarkan itu bukan hanya membantu individu, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Uang itu biasanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, perbaikan rumah, pendidikan cucu, dan kebutuhan Ramadan. Perputaran ini membantu ekonomi daerah, membantu UMKM, membantu pasar. Maka wajar jika pemerintah menempatkan kebijakan semacam ini dalam kerangka yang lebih luas. Namun kembali lagi, kebijakan yang baik harus disertai eksekusi yang rapi, dan eksekusi yang rapi membutuhkan dasar teknis dan data yang rapi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak berpikir jernih tentang satu hal. Apa yang sebenarnya membuat banyak orang cemas, bukan karena tidak ada arah kebijakan, tetapi karena informasi yang beredar terlalu banyak versi. Ketika terlalu banyak versi, kita seperti berjalan di kabut. Maka cara paling sehat adalah membuat filter informasi. Setiap kali menerima kabar, tanyakan 3 hal. Sumbernya dari mana, dasar resminya apa, dan apakah sudah ada dokumen pelaksanaan yang mengikat. Kalau jawabannya tidak jelas, jangan dijadikan pegangan. Kita boleh mendengar, tetapi jangan menaruh kepastian di situ. Dan sekarang saya ingin menutup narasi panjang ini dengan penegasan yang menenangkan sekaligus realistis. Hak yang diatur dalam hukum tidak hilang hanya karena prosesnya belum selesai. Tetapi proses yang belum selesai juga tidak bisa dipaksa berjalan hanya karena kabar beredar. Kita harus berjalan di tengah, tidak putus asa, tidak terlampau yakin pada rumor. Kita jaga harapan, tetapi kita pijakkan kepala pada fakta dan prosedur. Maka mulai hari ini, daripada energi habis untuk mengejar tanggal versi A, versi B, versi C, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa mempercepat kelancaran di sisi kita. Rapikan data, pastikan rekening aktif, waspada penipuan, susun rencana penggunaan dana, dan jaga ketenangan. Jika Bapak Ibu melakukan 5 hal ini, maka ketika proses resmi berjalan, kita sudah siap. Kita tidak panik, kita tidak tertipu, kita tidak terguncang oleh perbandingan, dan kita tidak kehilangan momen karena administrasi sepele yang terlupakan. Semoga pembahasan ini membantu meluruskan, menenangkan, dan menguatkan. Tetap sehat, tetap tenang, tetap waspada, dan tetap berpegang pada informasi resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.